Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Surya terlibat baku hantam dengan seorang pria dewasa yang membuatnya harus dimasukkan ke penjara atas aksi barusan. Bersamaan dengan itu, Pak Inspektur mendapat informasi mengenai seorang pria bernama Simon yang diduga adalah seorang penjahat kelas kakap. Beberapa hari berada di dalam sel, Surya terlihat sangat kesepian karena saat ini dirinya harus berpisah jauh dari pelukan sang ibu. Beruntung ada anak Pak Inspektur yang bernama Siri selalu setia menemani setiap hari, tapi ia kembali dibuat sedih atas kedatangan sang paman yang diketahui kedatangannya tidak dibarengi oleh sang ibu. 15 tahun berlalu, kita akan diperkenalkan dengan seorang perwira polisi bernama Raj. Ia baru saja tiba di tempat kerja serta rumah dinas barunya bersama Aishwarya, sang istri yang saat ini tengah mengandung. Namun meski begitu, Raj langsung pergi bekerja ditemani salah satu anggota polisi bernama Narayana yang mengantarnya sampai ke kantor. Baru saja tiba di kantor, Raj langsung disambut dengan sebuah laporan dari seorang wanita yang mendapat gangguan dari seorang pemuda tanggung, di mana si pemuda mengaku bahwa memang benar dirinya menunggu si wanita, namun ia beralasan jika dirinya hanya sedang membuat sebuah konten yang akan diupload di media sosial. Dan inilah Surya dewasa. Kebetulan hari ini adalah hari terakhirnya berada di penjara dan akan segera dibebaskan. Tapi sebelum keluar, ada sekelompok tahanan yang seakan-akan membencinya dan selalu mengganggu kehidupan Surya. Bahkan saat sedang akan mengambil makan pun, ia mendapat gangguan dari orang-orang itu sehingga... Selesai dengan para tahanan, Surya sempat dimarahi oleh sipir karena telah membuat keributan, meski ia tetap dibebaskan dan bertekad untuk mencari keberadaan ibunya. Sekeluarnya dari penjara, Surya langsung pergi menemui sang paman untuk menanyakan keberadaan sang ibu serta ayahnya. Sempat terjadi ketegangan antara mereka berdua karena si paman tak memberitahukan keberadaan kedua orang tuanya. Dan sungguh Surya dibuat bersedih ketika baru mengetahui jika kedua orang tuanya tersebut ternyata sudah meninggal saat Surya masih berada di dalam penjara dan hanya menyisakan abunya saja. Setelah menabur abu mendiang kedua orang tuanya, Surya lekas mencari keberadaan orang yang diduga telah menghabisi mereka berdua karena diketahui jika orang yang dimaksud adalah seorang preman di wilayah tersebut. Di sisi lain, Raja yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari anggotanya mengenai sebuah kasus yang harus ia tangani. Tak ingin membuat sang istri khawatir, Raja berjanji jika dirinya bisa menangani kasus ini secepat mungkin. Sir, naman haigan kersudah. Beralih ke Surya, ia yang masih mencari keberadaan orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Meski hasilnya tetap nihil, sempat merasa sedih karena tak kunjung menemukan keberadaan si pelaku. Ia melihat perahu-perahu kertas dan seketika mengingat kenangan saat bersama dengan Siri. Halo, yen hag ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? Setelah seharian menghabiskan waktu bersama, Surya lekas mengantar Siri pulang dan kedatangannya disambut baik oleh ayah Siri karena mengetahui jika Surya adalah pria baik-baik meski pernah mendekam di dalam sel penjara. Please, bye. Keesokan harinya, Narayana melihat seseorang mencurigakan yang membuatnya memutuskan untuk mengikuti orang tersebut dan mendapati ada 4 orang yang sedang mengangkut beberapa dus berisi barang haram. Sempat berusaha mencegah mereka melarikan diri, namun karena kunci motornya lebih dulu diambil oleh salah satu anggota sindikat, ia pun tak bisa melakukan pengejaran lebih lanjut. Beruntung, Raj datang dan langsung melakukan pengejaran meski hasilnya nihil dan tak bisa menemukan barang bukti sedikit pun. Setelah mengantarkan Narayana, Raj lekas pulang karena kebetulan hari ini adalah jadwal Aishwarya untuk memeriksa kandungannya ke rumah sakit, di mana kondisi pertumbuhan bayinya dalam kondisi sehat, asalkan Aishwarya tetap tenang dan tidak stres. Next month 7th or 8th plan ಮಾಡ್ಬೋದು. Sementara itu, Surya masih terus mencari keberadaan si pelaku dan menanyakan ke setiap warga yang ia jumpai. Dan tepat di salah satu warung, ada seorang pemuda yang tiba-tiba menghampiri Surya setelah melihat poster yang bergambar si pelaku, di mana si pemuda langsung menelpon pria misterius untuk memberikan informasi mengenai ada seorang pemuda yang sedang mencarinya. Saat Surya sedang menemui Siri di sebuah kafe, ia seketika terdiam tatkala melihat Aishwarya berada di hadapannya. Entah apa yang Surya pikirkan, tapi yang pasti pandangannya terlepas dari Aishwarya dan seakan merasa sedih ketika melihat wanita tersebut. Singkat cerita, malam pun poe. Tepat ketika Surya mengantarkan Siri pulang, mereka rupanya dibuntuti oleh seseorang yang langsung memberikan informasi kepada si pria misterius. Dan ternyata pria misterius itu adalah Simon, sosok yang di awal film tadi sempat terlibat baku hantam dengan Surya kecil.
Baru saja Surya pergi, Siri menyadari jika sang ayah belum pulang dan dia diikuti oleh sosok misterius yang terus mengejarnya. Sempat berusaha menelpon Surya, tapi panggilannya tak sedikit pun dihiraukan karena Surya sedang memperhatikan sosok Aishwarya dari kejauhan yang membuat Siri harus ditangkap oleh si pria misterius dan dibawa ke markas Simon. Karena sebelumnya Siri lebih dulu memberitahu Surya jika dirinya telah diculik, Surya pun dengan cepat pergi menuju tempat Siri berada. Entah dari mana datangnya nyali Surya, ia berniat akan menyelamatkan Siri meski harus bertarung melawan Simon dan anak buahnya. Selesai dengan Simon dan para anak buahnya, Surya dengan cepat membawa Siri ke rumah sakit setelah mendapatkan sedikit luka agar segera mendapatkan perawatan. Keesokan harinya, sebelum mengantarkan Siri, Surya berusaha membantu seorang ibu hamil yang hendak pulang. Di saat yang bersamaan, Aishwarya juga akan pergi ke rumah sakit untuk kembali memeriksakan kandungannya. Namun ia terus saja diikuti oleh orang misterius kemanapun dirinya pergi. Saat Raj berada di rumah sakit, ia mendapat telepon dari Narayana yang memberi informasi mengenai seorang wanita hamil ditemukan telah tewas. Tanpa pikir panjang, Raj langsung bergegas menuju ke lokasi untuk melakukan investigasi, yang mana si korban adalah wanita yang sebelumnya dibantu oleh Surya. Di sana Narayana menjelaskan jika si korban baru saja pulang dari rumah sakit setelah memeriksakan kandungannya. Demi mendapatkan informasi lebih lanjut, Raj meminta Narayana agar segera mendapatkan data korban. Martinez, sir. Setelah mendapat informasi jika Surya telah terlibat dalam tewasnya seorang wanita hamil, Raj memanggil Surya untuk memberikan kesaksian bahwa dirinya adalah pelaku yang telah menghabisi si wanita, apalagi terlihat jelas dari bukti rekaman CCTV. Tapi Surya mengaku jika ia hanya menolong si wanita tanpa ada sedikit pun niat jahat dalam dirinya. Beberapa hari berselang, tepat saat Siri dan Aishwarya berjalan melewati hutan, ada sosok tak dikenal tampak sedang membuntuti kemana arah Aishwarya pergi, sampai membuatnya ketakutan dan sempat dibawa oleh si pria tak dikenal itu. Beruntung, Raj datang tepat waktu menyelamatkan sang istri serta sosok misterius yang membantunya. Saat Surya sedang bersama Siri itulah, ia mendengar pengakuan Siri pada saat dirinya ditangkap oleh Simon. Siri sempat membebaskan seorang pria bernama Raha, namun meski begitu, Siri dibuat ketakutan ketika berhadapan dengan Raha sebelum akhirnya Surya membawanya ke rumah sakit. Intap ಮಾಡಿದೆ Siri. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಬೇಕು. Demi mengetahui apa motif sebenarnya si pelaku menghabisi seorang wanita hamil, Raj beserta anggota polisi lainnya pergi menuju ke markas Simon. Di sana Narayana menjelaskan jika dulu Simon dan Raha adalah sahabat sejati yang saling tolong-menolong, bahkan dalam urusan bisnis mereka jalani bersama. Pada suatu hari, Raha mendapat kabar dari sang istri mengenai dirinya yang tengah hamil. Sontak itu membuatnya sangat bahagia karena akan segera memiliki momongan. ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Kembali ke masa kini, kita akan diperlihatkan kepada Raha yang sedang melakukan ritual dengan membakar sebuah boneka di tengah lingkaran yang entah apa maksudnya dan tujuan melakukan ritual tersebut. Di sisi lain, Raj memanggil anggotanya untuk membahas mengenai maraknya kasus kematian wanita hamil. Ia juga meminta Narayana agar mencari informasi mengenai kasus ini. Siapa tahu ada sebuah petunjuk tentang orang-orang yang terlibat dalam insiden ini. Keesokan harinya, Raj memanggil Narayana agar membawa seorang remaja yang suka nge-vlog untuk bertanya terkait dirinya yang pernah menemukan sebuah mobil di salah satu hutan, yang mana di dalam video tersebut memperlihatkan beberapa orang yang diantaranya adalah Surya sedang membawa seorang wanita hamil yang tampak sudah tewas ke dalam mobilnya. ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಸರ್. ಹೇಳ. ಸಿಂಧೂರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ. Setelah mendapat informasi, Raj langsung bergegas menuju ke sebuah pabrik untuk melakukan pemeriksaan kepada salah satu karyawan. Namun karena si karyawan tak ingin memberi informasi mengenai si bos pemilik pabrik yang tak lain adalah paman Surya sendiri, maka Raj pun memaksa si karyawan agar mengantarnya menuju ke rumah si bos pemilik pabrik. ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Setibanya di sana, Raj langsung menunjukkan sebuah video ketika Surya sedang membawa seorang wanita hamil yang diduga telah meninggal. Sontak hal itu membuat si paman sangat kaget dan langsung menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya, di mana si paman menjelaskan jika Surya tak sedikit pun terlibat dalam banyaknya kasus kematian wanita hamil, dan malah Surya dibuat bersedih ketika baru mengetahui bahwa ibunya telah meninggal dunia.
Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa tahun lalu ketika Surya masih bocil. Pada waktu itu kehidupan Surya kecil sangat bahagia bersama kedua orang tuanya. Rupanya ibu Surya merupakan seorang dukun beranak dan Surya kerap membantu sang ibu dalam melakukan pekerjaannya meski sang ibu sendiri sedang berada dalam kondisi hamil. ಮಗು ಯಾವುದು? ಹೆಣ್ಮಗು. Saat Raha sedang berada di salah satu pesta, ia melihat sang istri ternyata berselingkuh dan sedang menelpon dengan pria lain. Entah apa yang Raha pikirkan, ia sekonyong-konyong membawa sang istri ke pabriknya dan dihabisi saat itu juga tanpa memikirkan kehamilan. Bahkan Raha juga tak segan menghabisi selingkuhannya di tempat yang sama pula. Mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh Raha, ibu Surya seketika marah dan sedikit mencaci perbuatannya. Yang hal itu tentu saja membuat Raha tak terima atas perlakuan dari beliau, sehingga ia memutuskan untuk membawa ibu Surya ke pabrik miliknya juga dan dihabisi persis seperti apa yang dilakukan terhadap istrinya sendiri. Melihat ibunya terbujur kaku, membuat Surya sangat marah kepada Raha dan Simon. Kemudian, ia memutuskan untuk menghabisi mereka berdua meski dirinya harus dijebloskan ke penjara. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕತೆ Setelah mendapat informasi, Raj pergi menemui Pasipir untuk menanyakan informasi mengenai kasus pembunuhan ke setiap ibu hamil, di mana Pasipir menjelaskan jika kasus ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. Sekembalinya ke kantor, Raj menyimpulkan jika kasus kematian wanita hamil 10 tahun lalu masih memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang ia hadapi kali ini. Raj menemukan beberapa angka yang telah ditulis pada sebuah kertas yang diduga angka tersebut menjurus kepada tanggal serta bulan yang setiap tahunnya sudah dipastikan akan ada wanita hamil yang meninggal. Dari informasi yang didapat, Raj menyimpulkan jika pada tanggal 7, 8, dan 9 Agustus akan ada lagi wanita hamil yang meninggal. Namun hal tak terduga terjadi ketika sang istri sudah dipastikan akan melahirkan buah hati pertamanya tepat pada tanggal tersebut. 7, 8, 9. Ketika Raj hendak akan menuju ke salah satu tempat, ia mendapat telepon dari sang istri yang memberi kabar bahwa dirinya akan segera melahirkan. Tanpa berpikir panjang, Raj langsung memutar mobilnya demi mengantarkan sang istri ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ada sebuah pohon tumbang yang menghalangi jalan, di mana Raj seketika turun dan langsung memindahkan batang pohon tersebut tanpa sadar jika Aishwarya sudah dibawa oleh orang tak dikenal. Sang istri alias Aishwarya sendiri saat ini berada di tempat orang misterius yang ternyata adalah Raha. Takut itu yang Aishwarya rasakan ketika berhadapan dengan Raha, apalagi setelah mendengar jika dirinya akan dihabisi, yang tepat saat Raha akan mengeksekusinya, tiba-tiba ya, Surya pun datang dan berhasil menyelamatkan nyawa Aishwarya. Tak lupa, ia juga berusaha menghabisi Raha saat itu juga. Selesai dengan Raha, Surya pun lekas membawa Aishwarya ke rumah sakit demi mengamankan wanita ini. Disinilah Surya baru jujur mengenai alasan terus mengikuti Aishwarya karena ia merasa jika Aishwarya adalah sosok pengganti ibunya karena mereka berdua memiliki kemiripan. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು. Setelah mengetahui kebenarannya, Aishwarya baru sadar jika Surya bukanlah orang jahat melainkan orang baik. Maka dari itu, ia bersedia berdandan demi menyerupai ibu Surya demi menyenangkan hati pemuda ini. Melihat Aishwarya sudah kontraksi, seketika membuat Surya bingung harus melakukan apa. Ia kembali teringat saat sang ibu membantu proses persalinan warga desa, sehingga Surya langsung mempraktekkan apa yang selalu dilakukan sewaktu sang ibu menjadi dukun beranak. Akhirnya, sang bayi pun lahir dengan selamat berkat bantuan dari Surya. Namun hal tak terduga terjadi ketika Raj tiba-tiba saja datang dan langsung menembak Surya tanpa bertanya lebih dahulu siapakah dia sebenarnya. Dari kematian Surya membuat Raj sangat terpukul serta merasa bersalah karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan. Bahkan ia sampai bertekad untuk melanjutkan kebaikan yang telah Surya lakukan. ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.